Bapak Ibu semua, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rozi dari Balai Layanan Platform Teknologi. Bapak Ibu bisa panggil saya Oji aja. Mungkin saya akan membahas terkait dari segi teknisnya ya. Dan mungkin mulai dari kemarin sore itu Bapak Ibu sudah mendapatkan broadcast kalau saat ini sudah ada tombol edit untuk rencana harian kerja pada pengembangan kompetensi. Mungkin saya akan perlihatkan dulu PHK pada pengembangan kompetensi. Nah, ketika kita buka pengelolaan kinerja untuk guru, fitur ubahnya itu ada di kumpulkan dokumen dan pengembangan kompetensi. Di sini Bapak Ibu tinggal klik saja kumpulkan. Nah, maka di sini terlihat RHK yang sudah Bapak Ibu ajukan dalam perencanaan pengelolaan kinerja. Nah, di sini sekarang ada fitur ubah rencana hasil kerja. Bapak Ibu, jika ingin mengubah RHK Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan RHK yang diedit disetujui oleh kepala sekolah. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengubah RHK-nya, bisa langsung klik ubah RHK. Di sini ada konfirmasi lagi. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, maka klik saya sudah diskusi. Nah, di sini bisa dipilih mana yang ingin dihapus atau ditambahkan atau diganti. Nah, sekarang sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat dari yang keluar dari mulai 1 Januari 2023 sampai periode pengelolaan kinerja ini, yaitu Juni 2024. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa menggunakan sertifikat yang sudah keluar pada waktu tersebut dengan syarat mekanismenya adalah hal itu sudah didiskusikan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala sekolah untuk digunakan pada pengembangan kompetensi periode sekarang. Nah, jika ingin diubah, Bapak Ibu bisa tinggal saja mengubahnya. Di sini pilih saja mana yang ingin diubah, atau jika ingin ditambahkan, Bapak Ibu bisa langsung ditambahkan saja. Misalkan Bapak Ibu bulan lalu ketika membuat RAK kan belum tahu ya gambarannya seperti apa. Di sini bisa langsung ditambahkan atau dikurangi jika RAK yang sudah direncanakan itu tidak tempat Ibu Bapak laksanakan pada periode ini. Jadi jika Bapak Ibu tidak yakin untuk melaksanakan RHK yang sudah direncanakan, maka bisa langsung dihapus saja. Dan jika ada RHK yang ingin ditambahkan, maka tinggal tambahkan saja. Namun hal ini mekanismenya perlu diingat untuk didiskusikan dengan kepala sekolah dan mendapat persetujuan dari kepala sekolah. Jika sudah, klik simpan. Dan sini ada konfirmasi lagi, maka klik simpan. Kira-kira segitu aja. Nah, di sini ada perubahan RHK-nya. Jadi otomatis RHK yang lama telah digantikan dengan RHK yang sudah dibuat kali ini. Mungkin seperti itu aja untuk fitur edit RHK-nya. Saya akan mulai dari pelaksanaan kinerja. Karena ini mungkin pertemuan yang kedua ya. Iya, Mas, yang kedua ini. Ya, jadi saya sambil singkat aja jelaskannya. Nah, ketika pelaksanaan, yang pertama Bapak Ibu guru lakukan adalah Bapak Ibu mengisi perencanaan observasi. Bisa diklik cek langkah observasi. Di sini bisa dilihat periodenya adalah Januari sampai Juni 2024. Kita klik. Nah, yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu pastikan dulu nih apakah periodenya sudah benar. Jika sudah benar, Bapak Ibu cek rubrik observasi untuk mempelajarinya. Kira-kira pada observasi ini apa sih yang harus dilakukan? Nah, Bapak Ibu baca dulu, jika sudah mengerti langsung klik saya mengerti, kemudian
Yang pertama dilakukan adalah isi dokumen. Terus Bapak Ibu ingin tahu nih tujuan formulir ini apa sih? Bisa Bapak Ibu klik yang ini, silakan dibaca. Tujuan tujuan formulir ini adalah yang pertama menyepakati target perilaku, terus kemudian menyepakati jadwal dengan kepala sekolah atau dengan atasan. Kemudian diskusi dengan atasan agar tujuan dari formulir ini tercapai. Di sini Bapak Ibu bisa memilih minimal satu fokus perilakunya yang ingin ditampilkan ketika observasi dan maksimal tiga. Jika Bapak Ibu sudah memilih, maka Bapak Ibu ketika melakukan observasi harus menunjukkan indikator yang dipilih ketika melakukan observasi. Di sini bisa minimal 3, maksimal 3. Kuantitas tidak mempengaruhi hasil akhir. Jadi 1 sampai maupun 3 hasilnya akan sama aja. Karena yang dinilai adalah upaya peningkatannya. Kemudian di sini apa saja upaya yang ingin Bapak Ibu pelajari dari target perilaku. Ini diisi aja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Dan ini jadwal observasinya. Diskusikan dulu dengan kepala sekolah kapan waktu yang bisa digunakan untuk melakukan observasi. Misalkan ini 18 Maret, terus pilih jenjangnya SMP, dan ini pilih kelasnya. Kemudian mata pelajarannya bisa dipilih dalam bahasa Indonesia, atau gini, mungkin banyak pertanyaan dari guru BK, karena di sini belum ada, mungkin bisa untuk guru BK, ataupun yang tidak ada daftarnya di dalam kolom ini, bisa pilih lainnya. Kita klik ini untuk guru BK lainnya. Kemudian catatan lainnya ini opsional saja, bisa diisi maupun tidak. Diisi saja mungkin apa. Terus kemudian ini unggah dokumen RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen yang ingin digunakan ketika Bapak Ibu melakukan observasi nanti. Dan ini sifatnya opsional lagi-lagi, bukan menjadi faktor penilaian. Kemudian formatnya PDF dan maksimal 10 MB. Ini bisa dilewatkan saja jika Bapak Ibu tidak ingin mengisi, bisa klik kumpulkan. Ini saya contohkan, saya mengisi satu target perilaku ya, yang ditampilkan, klik kumpulkan, langsung kumpulkan. Nah, setelah ini, pada tahapan ini adalah giliran kepala sekolah yang mengisi. Saya akan ke laman kepala sekolah dulu, maka tampilannya akan seperti ini. Pastikan ini adalah sekolah yang sesuai. Jika kepala sekolah tersebut mengampu dua sekolah, yaitu satu sebagai definitif dan satu sebagai PLT, maka di sini akan ada tuh daftarnya di sebelah sini. Namun jika hanya satu, misalkan ini hanya definitif saja, lalu klik lakukan penilaian. Kemudian Bapak Ibu bisa cek daftar gurunya. Di sini tadi yang mengisi adalah KSPS 22. Lihat di sini dokumennya, nilai observasi, dan ini jadwal observasinya. Jika sudah sesuai, maka klik nilai. Kita langsung melakukan observasi kelas. Kita klik nilai di sini, kemudian ke nilai observasi. Di sini bisa kepala sekolah bisa mempelajari dulu, cek rubrik observasinya sama yang tadi seperti guru. Di sini penerapan disiplin positif yang dipilih, dan pelajari lagi rubrik observasi kelasnya. Jika sudah mengerti, klik mengerti. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung, kepala sekolah langsung cek penilaian observasi. Di sini dilihat indikator dari praktik kinerjanya yang dipilih adalah penerapan disiplin positif. Di sini fokus target perilaku yang dari observasi yang ingin ditampilkan adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas, upaya mempelajarinya. Kemudian Bapak Ibu bisa cek lagi, cek rubrik observasinya. Ya sudah mengerti, klik mengerti.
Di sini guru melakukan refleksi dinamika kelas. Jika sudah terlihat, maka atau sudah dilakukan ketika guru tersebut melakukan observasi, maka klik dilakukan. Kemudian berikan catatan perilaku guru dan misal berikan saja catatan sesuai dengan keadaan yang nyatanya. Nah, ini untuk dua indikator ini karena tidak dipilih, tidak menjadi fokus guru, maka dipilih saja, belum dilakukan, ditulis saja, diberikan catatan, belum menjadi fokus, belum menjadi indikator dari, belum menjadi fokus guru, misalkan belum menjadi, Belum menjadi target perilaku ya Mas ya. ya belum menjadi Belum menjadi target target perilaku yang dipilih. target perilaku yang dipilih, misalkan yang dipilih. Dan di sini sama juga, karena belum dipilih, maka diisi juga belum menjadi target perilaku. Di sini rekomendasinya dipilih saja, kalau bisa rekomendasinya itu adalah arah berupa aksi, terus arahan yang jelas supaya guru mudah memahami rekomendasi yang kepala sekolah berikan. Ini klik XX. Nah, di sini ada cetak jika kepala sekolah ingin mendelegasikan penilaian guru ke guru senior, misalkan, ini pastikan dulu, cetak dulu nih rubrik observasinya dan berikan ke guru senior yang ingin melakukan penilaian. Berarti di penilaiannya dilakukan di luar platform, nanti tinggal diisi di dalam platform menggunakan akun kepala sekolah. Jika sudah sesuai, ini klik kumpulkan. Ini bisa dilihat lagi catatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Perlu diingat, catatan ini adalah bukan penilaian akhir. Ini hanya berupa baseline untuk mengetahui kemampuan awal dari guru. Jadi untuk Bapak Ibu guru, ketika melakukan observasi, nggak usah takut salah, jadi lakukan aja senatural mungkin, jangan dibuat-buat, jangan ingin terlihat bagus, karena ini hanya baseline. Nanti yang dinilai adalah upaya refleksinya dan upaya peningkatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ini klik kumpulkan, terus kita kembali lagi ke laman gurunya. Saya refresh dulu. Nah, maka di sini untuk Bapak Ibu guru sudah bisa melakukan langkah lanjutan. Di sini isi dokumen tindak lanjut. Di sini bisa dilihat catatan yang diberikan oleh kepala sekolah tadi, rekomendasinya apa, kemudian klik lanjut. Di sini Bapak Ibu bisa mempelajari lagi apa tujuan formulir dari sini. Jika sudah mengerti, klik saya mengerti, kemudian ini diisi sesuai dengan keadaan, situasi, dan kondisi yang Bapak Ibu alami. Misalkan ini pertanyaannya, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Nah, di sini ada contoh nih. Saya ikutin contohnya aja ya. Saya kesulitan karena banyak murid. Di sini ada panduannya. Jika Bapak Ibu bingung, bisa dibaca lagi. Kemudian, Bapak Ibu memilih pilihan belajar untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu. Di sini kalau dari PMM bisa pilih saja minimal satu, kemudian pilih modul apa yang ingin digunakan. Misal di sini perilaku peserta didik ya. Saya pilihnya 5 posisi kontrol guru, kemudian kapan, ini berupa periode, misalkan Maret sampai Mei, kemudian dukungan apa yang ingin diberikan, yang Bapak Ibu butuhkan, ini bisa didiskusikan lagi dengan kepala sekolah.
pilih saja apapun, asal disetujui oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan belajar lain di luar PMM, ini sifatnya adalah opsional, bisa diisi maupun tidak. Jika sudah yakin, maka klik kumpulkan. Sini bisa langsung kumpulkan. Kemudian setelah itu kita balik lagi ke lamannya kepala sekolah. Nah, jika sudah diisi, maka kepala sekolah bisa lanjut nih melakukan penilaian dokumen tindak lanjut dari guru tersebut. Di sini bisa dilihat apa yang diisi guru dalam formulir tindak lanjut yang tadi sudah diisi. Nah, ini pilihan belajarnya. Kemudian berikan penilaian dari kepala sekolah. Ini berupa catatan, misalkan ketika tindak lanjut, guru tersebut sudah sadar nih tantangannya dan penyebabnya berada di luar kendali, atau misalkan sadar tantangan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Kemudian penjelasan Bapak Ibu terhadap penilaian tersebut, kenapa nih guru tersebut diberikan penilaian atau catatan seperti ini. Berikan saja alasannya. Ini diberikan sebanyak karakter maksimal 1.000, bisa diungkapin aja oleh kepala sekolah catatan untuk guru tersebut. Jika sudah yakin, klik kumpulkan. Ini kumpulkan. Nah, dari sini kita kembali lagi ke laman gurunya. Nah, jika dokumen tindak lanjutnya sudah diisi oleh guru, maka guru tersebut bisa langsung melakukan dokumen refleksi tindak lanjut. Ini pilihan belajarnya yang dari PMM, diceritakan saja inspirasi apa yang didapat. Nah, Bapak Ibu, ketika membuka sebuah laman, pastikan pelajari dulu apa tujuan dari formulir ini. Jika sudah mengerti, klik saya mengerti. Ini ditulis saja inspirasi apa yang Bapak Ibu dapat, terus berdasarkan inspirasi tersebut, perubahan praktik apa yang sudah Anda lakukan. Kemudian ini 3 tantangannya, tulis saja 3 tantangan. Pertama, tantangannya apa? Terus kedua, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi? Kemudian rencana Bapak Ibu nih untuk mengatasi tantangan tersebut agar di kedepannya bisa memastikan perubahan terjadi. Misalkan eh, mencari informasi dari internet, atau gini aja, pelajari salah satu latihan mandiri dari PMM. Kemudian klik kumpulkan. Setelah itu klik saja kumpulkan, maka sudah selesai pelaksanaan kinerja oleh guru. Tahap selanjutnya adalah penilaian, periode penilaian yang nanti akan dilaksanakan pada bulan Juni. Mungkin kira-kira segitu aja dari saya.